Selamat sore pemirsa channel YouTube Dharma Raja TV dan para komunitas YouTuber Dharma Raja. Sore ini kita sedang berkumpul di Puncak Golempang. Sore ini kami mengadakan riungan di atas bersama perangkat Desa Dharma Raja dan Pak Kades Desa Dharma Raja, yaitu Pak Adang Budiman. Berikut perangkatnya dan para pengelola Kompepar Golempang, yaitu para pemuda Desa Dharma Raja. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Pak Kuwu. Bagaimana Pak Kuwu ceritanya ini sampai bisa ada wisata yang namanya Puncak Golempang? Bisa diceritakan awalnya seperti apa dan sampai saat ini bagaimana ke depannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula saya tersentuh dengan adanya Golempang ini dari tahun 2016. Awalnya belum terpikir ada potensi objek wisata lokal di Desa Dharma Raja, yaitu di atas puncak Gunung Golempang. Awalnya saya menyentuh Golempang itu menganggarkan buat pembukaan jalan. Awalnya melihat tanah-tanah yang kurang produktif, baik tanah milik ataupun tanah kas desa mula-mulanya. Tapi setelah saya selusuri bahwa di puncak Golempang itu ternyata ada potensi objek wisata, dan pada tahun 2018 saya sudah mulai merencanakan apa-apa yang akan dilaksanakan di Gunung Golempang ini. Ya, mula-mula dengan pembukaan jalan, yaitu tahun berikutnya saya akan menganggarkan jalan dengan bantuan alat berat. Ya, saya dengan rekan-rekan perangkat desa sudah merencanakan untuk penganggaran buat membuka jalan Golempang ini, karena menurut saya ini adalah hal yang sangat baik buat objek wisata. Baru saya merencanakan pembukaan jalan juga dengan hasil swadaya masyarakat, tapi ternyata pengunjung sudah memaksa datang ke wilayah objek wisata ini. Makanya saya juga merasa prihatin dengan anak-anak seperti Karang Taruna, Desa Dharma Raja yang sangat susah payah membersihkan di atas Golempang ini dengan memunculkan seperti apakah itu situs atau bukan, itu dibersihkan dengan tanpa pamrih sama anak-anak Desa Dharma Raja, terutama anak-anak Karang Taruna Desa Dharma Raja. Makanya saya sangat tersentuh dengan keberadaan anak-anak tersebut yang melaksanakan kerja itu tanpa pamrih. Mudah-mudahan kedepannya ada kemajuan. Mungkin kepemimpinan siapa sudah tidak saya juga, mungkin nantinya Desa Dharma Raja ini menjadi tujuan buat objek wisata. Mudah-mudahan itu bakal terjadi, dan mudah-mudahan anak-anak yang bersukarela tanpa pamrih melaksanakan kebersihan segala macam di Golempang ini, mudah-mudahan nantinya ke depannya ada pekerjaan buat mereka-mereka yang itu bisa disebut penggagas juga bisa. Rupanya dari saya mengharapkan sentuhan-sentuhan bantuan dari pihak-pihak terkait, seperti dari pihak Kadis Pariwisata, baik dari Wakil Bupati maupun Bapak Bupati Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan dengan adanya objek wisata ini, mudah-mudahan saya sangat mengharapkan dukungan, rojongan dan bantuannya dari beliau-beliau. Rupanya dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya nanti ke depannya. Jadi benar-benar Desa Dharma Raja ini dijadikan objek wisata. Ada satu pertanyaan, ini kan kawasan puncak ini
3 desa atau 1 desa. Ini untuk minta kepastian, mungkin ada beberapa yang menanyakan, ini tuh punya siapa sih puncak Golempang ini? Gitu Pak. Kalau menurut yang saya tahu sih, tapi yang nanti yang dealnya, yang deal 100% itu ada di peta. Tapi menurut yang saya tahu, ini puncaknya itu berada di wilayah Desa Dharmaraja. Desa Dharmaraja. Gunung Golempang ini dimiliki oleh 3 desa sebetulnya, yang dibatasi dengan batas-batas tertentu. Cuma yang berada di puncaknya ini mutlak ini masuk wilayah Desa Dharmaraja. Desa Dharmaraja. Itu ya menurut pengetahuan saya. Tapi kalau ada kesalahan mungkin nanti yang bicara peta ya. Peta ya. Yang sekarang sedang diusahakan di Bapeda ya. Ada di Bapeda ya. Iya. Mudah-mudahan segera kepastian untuk wilayah puncak ini. Betul. Terus kami waktu beberapa minggu yang lalu sempat mengajak atlet paralayang internasional yaitu Kang Aris Pribaya ke sini, bahwa puncak Golempang ini sangat cocok untuk event paralayang, yaitu adanya di sebelah timur. Waktu tes take off terbang dari sini ternyata bisa hiber, bagus. Nah untuk kedepannya apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Dharmaraja? Di sini ada tempat take off yang bagus yang bisa menghadirkan kerumunan orang berwisata ke sini karena ada paralayang. Kira-kira ya akan mendukung atau bagaimana? Menurut saya itu sangat mendukung sekali. Malah saya pernah ngobrol dengan Pak Kadis Pariwisata yaitu Bapak Hari, menanyakan bagaimana ini kalau seandainya digunakan untuk atlet paralayang. Ternyata kata Pak Hari, kalau itu buat landing dan segala macamnya itu memang sangat baik. Mungkin yang bakal menentukan itu atlet-atlet paralayang tersebut. Ya. Tapi ternyata Pak Aris selaku atlet yang udah terkenal di mana-mana, udah datang ke Gunung Golempang ini menyatakan bahwa di Golempang ini sangat bagus untuk terbang layang. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan paralayang itu menambah pengunjung yang datang ke wilayah wisata Golempang ini. Baik, terima kasih Pak Kuwu Desa Dharmaraja, Pak Adam Budiman atas bincang-bincangnya. Selamat sore. Amin. Ya pemirsa, itulah bincang-bincang kami Dharmaraja TV dengan Kades Kepala Desa Dharmaraja Pak Kuwu Adang Budiman. Andri melaporkan dari puncak Gunung Golempang. Selamat sore pemirsa channel YouTube Dharmaraja TV. Kebetulan ada tokoh masyarakat kita Desa Dharmaraja yaitu Bapak Idan. Saya akan mewawancarai beliau tentang wisata Golempang ini. Selamat sore Pak. Selamat sore Bung Andri. Ya. Bagaimana menurut Pak Idan tentang wisata puncak Gunung Golempang ini? Ya, saya sangat tertarik sekali dengan puncak Gunung Golempang ini. Memang awalnya para pemuda yang punya keinginan, punya inisiatif ingin memajukan Desa Dharmaraja dengan munculnya Gunung Golempang. Ini saya juga memberikan motivasi dan semangat kepada para pemuda untuk terus melangkah maju untuk memajukan Gunung Golempang ini. Kalau dilihat dari konsep awal, memang ini Gunung Golempang ini bisa dipergunakan untuk pariwisata berbagai macam, baik itu adventure, kemudian funback, kemudian juga perkemahan, bahkan tokoh para layang juga sudah melirik untuk para layang. Karena menurut dari tokoh para layang Abah Haris bahwa puncak Gunung Golempang sangat strategis sekali untuk dipergunakan para layang. Semua ini nanti diakomodir semua usulan-usulan dari
eh, para pemuda, kemudian juga diakomodir. Nanti kita kumpulkan. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Sumedang agar segera merespon keinginan masyarakat Desa Dharma Raja, Desa Dharma Jaya, dan Desa Cipeteuy untuk mewujudkan Cigolempang, pesona Cigolempang ini segera direalisasikan. Baik. Terus untuk akses jalan ini memang ada keluhan pengunjung ini tidak disuruh ke sini aja banyak berdatangan gitu kan, ini belum selesai. Untuk akses jalan dari Desa Dharma Raja bagaimana menurut Pak Idan? Memang saya sudah beberapa kali dan hampir setiap minggu saya datang ke sini memantau perkembangan Gunung Golempang ini. Memang ada akses jalan menjadikan kendala. Yang sekarang dipergunakan tuh akses jalan yang melalui Desa Cipeteuy. Ada beberapa keinginan dari masyarakat Desa Dharma Raja dan Desa Dharma Jaya juga untuk membuat akses jalan. Namun demikian kita menunggu realisasi ataupun persetujuan dari Pemda Kabupaten Sumedang konsep untuk Golempang ini nantinya ke depannya mau seperti apa. Memang dari keinginan dari masyarakat, terutama khususnya para pemuda, kita sangat apresiasi sekali terhadap para pemuda yang sudah bergerak tanpa pamrih, kemudian menata dan sebagainya. Namun demikian nanti kita nunggu konsep ataupun instruksi dari Bupati Kabupaten Sumedang. Terima kasih Pak Idan atas bincang-bincangnya sore ini, sangat jelas sekali. Mudah-mudahan Golempang ini menjadi kebanggaan warga Dharma Raja, khususnya dan umumnya Sumedang dan sekitarnya. Amin. Ya. Mudah-mudahan Golempang ke depan semakin jaya dan bisa tersohor bukan untuk tingkat Kabupaten Sumedang saja, tapi provinsi bahkan nasional, bahkan dunia. Kalau para layang sudah ini karena angin sangat bagus sekali kata Kang Aris. Memang strategis sekali kalau untuk para layang. Strategis sekali. Kita akomodir semua usulan-usulan dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang lain kita akomodir. Mudah-mudahan Kabupaten Sumedang khususnya di pemerintahan segera merespon untuk merealisasikan Golempang menjadi tandang manjang kahayang. Terima kasih. Edan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pemirsa Daro TV bincang-bincang dengan tokoh masyarakat Dharma Raja, Pak Idan. Daro TV melaporkan dari puncak Gunung Golempang. Dari mana? Dari Dharma Raja. Dari Dharma Raja. Baru pertama atau berapa kali ke sini? Udah pernah sekali. Sekali. Ya. Sekali. Bagaimana menurut Neng tentang wisata puncak Golempang ini? Dengan view-nya seperti apa? Bagus atau tidak? Bagus banget. Pokoknya wajib kesini. Ya. Terus harapan, ini kan belum selesai, masih dalam penataan oleh Kompepar Golempang Dharma Raja, pemerintah Desa Dharma Raja. Apa yang diharapkan kira-kira? Ini kan masih begini nih, belum selesai. Apa ya? Kira-kira? Makin megah aja, pokoknya harus banyak yang jualan di sini tuh. Ya, yang khas apa? Iya, khas apa? Khas Dharma Raja gitu. Biar semua orang itu kesini gitu. Ya. Daya tarik. Untuk akses jalan bagaimana harapan? Ke pemerintah nih, akses jalan yang kan nanti akan dibuat dari Cibarengkok. Ini belum selesai. Ya. Gimana nih? Harus diperbaiki. Soalnya sangat ekstrim. Iya, ekstrim banget. Ekstrim banget ya. Apalagi kalau mau pulang gitu jalannya terlalu ini. Curam ya. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan dari pemerintah Kabupaten Sumedang bisa membantu untuk membuat jalan diperbaiki ke sini aksesnya. Terima kasih, Neng ya. Itulah pemirsa. Ini nih. Ada satu lagi. Ada artis Dharma TV. Bu, kumaha menurut Ibu ieu wisata Golempang ieu? Askar itu Wah, sekarang mah sudah luar biasa ya. Luar biasa. Pengunjung udah membludak sekali. Membludak ya. Tapi mudah-mudahan akses jalannya ya diperbaiki yang jalan Cibarengkok. Soalnya yang jalan Cipeteuy lumayan jauh sih. Lumayan jauh. Muter ya. Iya. Ya. Mudah-mudahan kedepannya dari pemerintah memang sudah sampai ke sana untuk dibuatkan akses jalan ke puncak Gunung Golempang. Amin. Yang pintu utamanya itu di Cikaduk.
Cibarengkok. Semoga wisata Gunung Golempang ini semakin maju untuk kedepannya, Amin. bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Iya. Terus semangat buat Kompepar Desa Dharma Raja. Iya. Dan Ibu juga kalau tidak salah sebagai anggota Kompepar. Iya. Ini ada bagian promosi pemirsa ya. Promosi wisata Gunung Lempang dari Kompepar Desa Dharma Raja. Yap. Ya, terima kasih Sama-sama. Bu Hana. Pemirsa Dharma TV, kami terus akan mewawancarai nih sore ini. Tugas kami sebagai humas dari Kompepar Golempang akan bertanya kepada para pengunjung bagaimana tentang harapan mereka tentang wisata Gunung Golempang ini. Kita tanya, ada pengunjung di sana. Ini kayaknya ada turis dari Eropa, mungkin bisa dari Belanda atau dari Jerman, Jertim, ya. Ya. Kang, gimana ya Kang? Sama SD kita. Ternyata wisatawan dari Eropa ini ternyata kawan saya. Tuh SD, baheula gitu ya. Iya, SD kita. Dari Jawa Barat. Temen SD Nah, nih. saya mah nah, Saya sok. Bu Ella, Bu Erna, Bu Iis. ya Ngos karolot enak baheula mata ke SD. Bikin lagi sekarang mah. Kang Aep, kumaha ya tentang wisata Golempang yang dikelola oleh para pemuda desa Dharma Raja, ya salah satunya kami gitu ya, ingin membuat sesuatu di Dharma Raja ini yang bermanfaat dan menjadi kebanggaan warga Dharma Raja, Kecamatan Dharma Raja khususnya dan umumnya Sumedang dan sekitarnya. Bagaimana menurut Kang Aep tentang wisata Golempang yang masih dalam penataan, mungkin baru 5% lah. Menurut Kang Aep bagaimana nih dengan filmnya atau bagaimana, silakan. Wisata Golempang ini memiliki kemewahan potensi yang luar biasa. View-nya wah indah ini. View-nya sangat indah. Daerah yang relatif mudah terjangkau, tinggal sedikit jalan, tapi nggak usah jalan, nggak usah sampai ke atas kendaraan cukup sampai di bawah. Betul. Jadi yang namanya wisata alam itu kan harus aya gerak, nak. Gerak. Lamun tihanap dari bawah, dari pelapang sampai sini itu sudah pakai motor atau pakai itu udah kurang bagus lah. Betul. Nah, jadi tinggal penataan jalan setapakna, pakai batu, pakai naon gitunya. Nah, jalan setapaknya ini nanti kendaraan di pool di bawah. Ya. Di lapang. Betul. Itu udah pas lapang, itu parkir di situ, naik ke atas. Jadi itu masuk konsep wisata alam, Anda menikmati jalan sambil menikmati ini. Nanti puncaknya itu perjuangan jalan dari bawah, puncaknya itu di sini, disuguhi pemandangan yang luar biasa indah gitu kan. Nah gitu, betul. Di atas mungkin disiapkan ya nanti minuman khas tradisional. Nah, saya tadi menikmati lahang dihanap, di bawah kaluhur di luhur masih obe. Gitu kan. Jadi cuman ini nggak diusahakan, tidak boleh ada penebangan lagi pohon. Jadi biarkan itu alami, nanti bikin sarana teh di sela-sela pohon. Jadi nggak usah ada penebangan lagi, malah kalau bisa mah tambah penghijauan. Pohon-pohon yang cepat tumbuh gitunya. Iya. Ini bangunan-bangunan bagus. Tulisan-tulisannya kekinian gitu kan. Milenial. Ya. Alim di mana gitu. Tinggal Lihat aja dulu kalau tinggal ini manajemennya diatur sebaik mungkin sehingga bisa memberikan kontribusi secara ekonomi ke semua unsur yang terlibat. Ya biar sama-sama merasa memiliki dan menjaga pada akhirnya. Betul. Iya. Kami memang sebelum ada pembabatan sebagian pohon di sini, memang sempat kawalagar di DT di puncak teh, ada dokumentasi 2019 itu berapa pohon terbakar. Ada sebagian yang kering seperti itu, sempat terbakar. Kita potong,
kita potong, tetap kita tanam ada berapa waktu pas sebelum pembersihan ini. Ini salah satu Ki Hujan ada itu udah 4 bulan. Pohon kantil Ki Hujan juga ada di sana. Jadi memang ada sedikit pro kontra ya tentang gundulnya seperti gundul. Padahal di puncak Lembang ini tidak ada pohon yang besar. Dulu itu hanya pohon-pohon yang seperti sebesar ini. Ya, sebesar ini. Dan sekarang kami coba tanam pohon Ki Hujan yang agak besar. Mungkin ada pohon randu nanti di sana juga yang untuk menahan air. Pohon randu. Jadi memang kalau dilihat dari Dharma Raja, puncak Lembang itu hijau sekali. Hijau itu bukan pohon yang rimbun, yang banyak yang besar-besar, tapi ya rumput ilalang yang sampai 2 meteran. Di sini teteh. Setelah dibabat ya seperti ini. Nah, kami rencana ingin nanti kalau musim penghujan ingin tanam rumput yang bagus, rumput Jepang atau apa. Nah, untuk Kang Tony ini kira-kira buah-buahan apa yang cocok kira-kira di Gunung Lembang ini? Ya ini kan dataran tinggi. Apel nu ber make up nu berbedak. Oh ya, semak. Kasemek. Nah, eta ciri khas apel terus nanti nu kareci teh nu keur ngarujak huni. Nah, kita cocok untuk daerah dataran tinggi. Huni jeung kesemek we. Nah. Terus saya mancing. Pemirsa mancing. Pak apa yang cocok? Nah, mudah-mudahan bisa ada pengadaan dari hutan. Justru karena ada di kita. Iya. Ya, insya Allah bisa. Terus beberapa hari yang lalu kita mantau tentang satwa liar di sini. Itu ada beberapa, mungkin ratusan ekor monyet. Sempat naik ke sini, kita kamera dapat. Kita pancing pakai pisang 1 rui. Besoknya itu dipancing digantung. Oh ngedeketan gitu. Cuma supaya bisa akrab lah dengan manusia, kan menjadi daya tarik wisata bagi para pengunjung. Meureun mau cau manon gitu tah. Kira-kira bisa itu seperti itu? Bisa. Harus aya ieu meureun pawang eta mah supaya enggak usah. Kumaha carana eta? Kira-kira Di tempat-tempat tertentu anu rada jauh simpen makanan heula. Memang sehari sekali 2 kali mah moal nyamperkeun, tapi lama-lama bakal nyamperkeun. Cau lah paling murah, beri mah cau gedang mang gitu. Antepkeun lah jangan dulu berharap dia datang, tapi lama-lama bakal datang. Ini sempat sampai sini nih yang ada pohon itu. Yang kita gantung mungkin terlalu dekat dengan ini, kelihatan yang tidak mau naik. Itu. Bisa nanti lama-lama bisa nyamperkeun, jadi kita bisa berinteraksi. Terima kasih, sangat berharga sekali Kang Ayep, hatur nuhun. Ieu teh sabaraha bulan rek dia terjadi wae ya, hanya kada jadi ya. Oke, nuhun. Nah, pemirsa. Tahu ngiti heula. Nah, ini ada bacau tuh Pak Ayep. Wawancara sekilas dengan Kang Ayep. Dia ada sebagai dari Dinas Kehutanan, bekerja di Dinas Kehutanan dan penanganan satwa liar. Ya, Dara TV melaporkan dari puncak Gunung Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat